kita memulai bimbingan masukan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saya berkasih. Terima kasih Sabina dalam doa kita pada hari ini. Oke, baiklah. Ada yang tahu Ibu membawakan judul apa hari ini? Konsep diri. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, Ibu. Siapa nih yang nggak hadir? Rapi. Cuma Rafi saja. Ini kenapa mereka tidak hadir? Kalian tahu ya? Oke, Manuel tidak hadir. Lalu siapa lagi? Kak Maria Lomba. Oke, terima kasih ya semuanya. Cuma itu saja. Terima kasih semuanya. Oke, kita masuk ke materi konsep diri. Sebelumnya ada yang tahu apa itu konsep diri? Belum tahu. Nah, konsep diri itu adalah cara seseorang memandang, memahami dan menilai dirinya sendiri, baik dari segi kemampuan, karakter, penampilan maupun peran dalam kehidupan. Lalu kita masuk kepada komponen-komponen konsep diri. Ada apa saja di situ tertera? Citra diri, harga diri, ideal diri. Oke, benar sekali. Yang pertama itu ada citra diri atau yang disebut dengan self image, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya baik secara fisik, kemampuan ataupun karakter. Nah, yang kedua itu ada harga diri atau self esteem, di mana penilaian seseorang terhadap dirinya yaitu seberapa berharga, mampu ataupun layak ia merasa harga diri itu bisa tinggi atau bersifat positif ataupun rendah bersifat negatif. Dan yang terakhir itu ada ideal diri atau self ideal, mana gambaran tentang diri yang diinginkan atau ingin dicapai. Contohnya itu ingin menjadi lebih disiplin, lebih pintar atau lebih percaya diri. Nah, di antara tiga poin penting ini, siapa yang memiliki komponen-komponen konsep diri seperti ini? Salah satu dari ketiga poin ini. Orang angkat tangannya. Tidak ada. Oke, Frenzel, konsep diri, komponen diri yang mana ini? Saya pilih untuk saya ingin saya menjadi disiplin dan waktu dan yang lain. Oke, baik. Bagus sekali ya, Frenzel. Terima kasih, Frenzel. Ada lagi? Ada lagi? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama apa? Keluarga. Nah, keluarga adalah faktor yang paling awal dan paling kuat pola asuh, kritik, dan cara orang tua memperlakukan anak sangat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dirinya. Yang kedua, Lingkungan sosial. lingkungan sosial itu terdiri dari teman sekolah, masyarakat, dan orang-orang di sekitar untuk membentuk cara seseorang menilai dirinya melalui interaksi dan penerimaan sosial. Yang ketiga, Pengalaman pribadi. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi, keberhasilan atau kegagalan yang dialami dan mempengaruhi keyakinan tentang kemampuan diri. Nah, selanjutnya, yang keempat, Pendidikan. Nah, kualitas pendidikan guru dan lingkungan belajar dapat meningkatkan atau menurunkan rasa percaya diri. Yang kelima, opini orang lain. Nah, opini orang lain ini seperti pendapat, pujian, kritik, dan penilaian orang lain dapat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dirinya, terutama pada masa remaja. Yang terakhir, Budaya dan nilai-nilai. Nah, budaya dan nilai-nilai ini seperti norma, aturan, serta nilai yang berlaku dalam masyarakat yang dapat membentuk ekspektasi dan gambaran diri seseorang. Nah, ada berapa jenis konsep diri? Ada berapa teman-teman? Dua. Yaitu Konsep diri positif dan konsep diri negatif. poin yang pertama
pentingnya konsep diri. Boleh kita baca bersama-sama teman-teman? Mempengaruhi kepercayaan diri, membentuk perilaku dan sikap, menentukan cara berkomunikasi, mempengaruhi prestasi dan motivasi, menjadi dasar pembentukan identitas diri. Nah, jadi teman-teman semuanya sudah mengetahui betapa pentingnya konsep diri ini terhadap diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya itu cara mengembangkan konsep diri positif. Nah, yang pertama itu adalah menerima diri apa adanya. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Yang keempat, lingkungan yang positif. Yang kelima, mengembangkan keterampilan. Yang keenam, merawat diri secara fisik dan emosional. Dan yang ketujuh itu mengurangi perbandingan dengan orang lain. Nah, berdasarkan poin-poin yang sudah saya bacakan tadi, cara mengembangkan konsep diri yang positif, teman-teman dapat menerapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, Bu. Nah, di sini sebelumnya Ibu akan memaparkan sebuah video edukasi terkait konsep diri. Yuni sangat siswa sebuah asal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka
silakan ya semuanya. Jadi tugasnya itu adalah kalian menggambar telapak tangan kalian di kertas yang sudah ibu bagikan tadi. Nah, di dalam kertas ini, di dalam setiap ruas jari itu kalian tulis. Nah, jika di jari kelingking tuliskan trauma atau pengalaman apa yang menyedihkan dalam hidup kalian. Jika di jari manis, apa yang membuat kamu bangga dengan dirimu sendiri, dan begitulah berikutnya. Boleh silakan dikerjakan teman-teman. Dan nanti saya minta 3 orang untuk membacakan punyanya di depannya. Tidak 3 orang. Oke, yang lainnya. Sudah? Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, aku minta 3 orang yang menyampaikan hasil pengerjaannya. Siapa yang bisa 3 orang? Oke, Ranger 1, 2 orang lagi. Sabrina, 1 orang lagi. Oke, Iban. Saya maju. Yeay. Udah. Udah. Oke, kamu terima kasih ya. Oke, silakan siapa duluan? Ini trauma atau pengalaman pendidikan itu trauma karena kehilangan ini. Nah, baru yang membuat saya bangga dengan diri sendiri itu saya bangga karena saya mengenal diri sendiri. Saya paham hobi saya, apa boleh saya. Yang berbeda itu betul. Lalu apa doa itu berkembang dan menjadi terbaik dari diri sendiri. Lalu cerita saya itu yang itu akan membantu dan mendukung. Oke, terima kasih ya Ranger. Boleh tepuk tangan dong untuk Ranger. Oke, selanjutnya siapa? Iba. Tuliskan pengalaman yang menyedihkan dalam hidup. Saya itu pernah dikejar sama anjing. Lalu, apa yang membuat kamu bangga dengan diri sendiri? Dan meskipun saya apapun gagal, tapi saya masih berani untuk mencoba. Lalu, apa yang membuat kamu tidak pede? Nah, yang membuat saya tidak pede itu kemampuan saya itu masih kurang dalam bersosialisasi. Lalu, apa harapan dan doa saya ke depannya? Doa saya ke depannya itu saya ingin cepat tetap sukses, lalu membanggakan kedua orang tua saya. Lalu cita-cita saya mau menjadi orang baik. Terima kasih. Yang terakhir, Sabrina. Seperti jadi kelingking, saya itu trauma waktu kabur karena pas saya belajar naik kereta itu diajarin sama abang saya langsung ke jalan, jadi saya nabrak becak dan dimana-mana becak gitu. Tapi kan kalau belajar kan bisa nih. Langsung ke jalan besar Bu. Oh, jalan besar. Dan jalan besar itu yang membuat bangga dengan diri sendiri. Saya berani mencoba. Itu dari sebenarnya apa yang membuat kamu tidak pede? Sejujurnya saya pede-pede aja, cuma saya pemalu. Saya pede tapi saya malu. Harapan saya itu kedepannya untuk jadi orang yang sukses, dan cita-cita saya itu memiliki kos-kosan eksklusif dan menjadi konten kreator. Terima kasih. Ranger, Iba, dan Sabrina, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah melaporkan hasil pengerjaannya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya paparkan berdasarkan konsep diri yang sudah saya sampaikan tadi adalah, di mana konsep diri ini adalah cara seseorang melihat dan menilai diri
Dia